Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallim, adab seorang guru. Ini adab guru dulu. Jadi dari adab guru ini nanti ibu-ibu bakal tahu bagaimana saya harusnya mencari guru. Siapa orang yang harus saya jadikan guru? Saya belajarnya kemana? Sama siapa? Nah ini kita nanti jadi tahu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallimu dalilul ilmi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Ya. Al-muallimu dalilul ilmi, guru itu adalah seorang yang dalilul ilmi, memberi petunjuk kepada murid ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif, untuk menyempurnakan ilmu dan pengetahuan muridnya. Itu disebut dengan guru. Jadi guru itu orang yang ngasih ilmu dan pengetahuan sama murid. Dan guru ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan muallim, ada yang disebut dengan mursyid. Apa bedanya muallim sama mursyid? Kalau muallim itu sekedar tadi dalilul ilmi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Orang yang sekedar ngasih pengetahuan, yang tadinya muridnya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya muridnya nggak paham jadi paham, itu namanya muallim. Transfer ilmu, ya. Dan yang kedua ada mursyid. Jadi kalau mursyid itu sudah pasti muallim, tapi tidak semua muallim itu mursyid. Paham ibu? Karena ada guru yang sekedar nyampein ilmu tapi dia nggak ngajarin akhlak. Ada yang dia ngajarin akhlak plus transfer ilmu, itu namanya mursyid. Jadi kalau muallim adalah orang yang menyampaikan ilmu, memberi pemahaman, tapi kalau mursyid bukan cuma menyampaikan ilmu, tapi memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk terkait akhlak yang harus dilakukan. Jadi kita berharap mudah-mudahan guru-guru yang ada bukan cuma yang ada di majelis taklim, tapi guru-guru yang ada di sekolah dari tingkat TK sampai SMA perguruan tinggi itu bukan cuma sekedar ngajar, udah yang penting SKS-nya kelar, yang penting gajinya turun, yang penting yang harus disampaikan udah 1 jam kelar, udah balik. Tapi bagaimana guru itu bisa jadi suri tauladan? Setiap penyampaian dan juga ilmu yang ditransfer selalu ada pengajaran attitude, akhlak. Mohon maaf, contoh ini bukan, jadi yang ngajarin akhlak itu bukan cuma guru agama. Yang hilang dari pendidikan zaman sekarang, banyak guru yang udah nggak aware, guru yang udah nggak peduli terkait akhlak murid. Yang penting saya sampein tuh SKS-nya udah. Masalah muridnya berakhlak, cium tangan atau enggak, takzim atau enggak sama guru, udah biarin aja. Nah ini banyak yang sekarang seperti itu. Jadi kita harapkan mudah-mudahan para guru di luar sana bukan cuma transfer ilmu, tapi juga mendidik akhlak, gitu ya. Nah itu kan perlu itu penanaman seperti itu. Jadi bagaimana guru walaupun yang dia ajarkan ilmu dunia, ya, tapi ayo anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak, setelah kita belajar, walaupun ini bukan pelajaran agama, mari sama-sama kita bermuhasabah, mari sama-sama kita bertafakur, mari sama-sama kita memaafkan satu sama lainnya. Ada evaluasi setiap harinya terkait akhlak. Ini disebut dengan mursyid. Jadi bukan cuma muallim tapi mursyid. Fayushtaratu ayyakuna min dawil awsafil mahmudati. Maka seorang guru itu syarat jadi seorang guru, ya Allah ya Rahman. Ini berat ya ibu-ibu ya. Ayyakuna min dawil awsafil mahmudati, dia harus punya sifat-sifat terpuji. Jadi gini ibu-ibu, kalau ibu punya guru siapapun itu, termasuk yang lagi ngomong nih bu, ngajarin ibu-ibu, bukan berarti yang lagi ngomong lebih baik daripada yang mendengarkan, bukan berarti yang nyampein lebih alim daripada yang mendengarkan. Cuman prinsipnya gini, kalau semua orang memang syarat jadi guru itu kan harus memberikan akhlak yang terpuji, walaupun aslinya kita juga manusia, banyak kurangnya. Jadi kalau ibu-ibu melihat guru, loh kok dia ustadz begitu sih, ustazah begitu, katanya ustadz ustazah. Ya ustadz ustazah itu kan sebutan karena mereka ngajarin ilmu, tapi kembali lagi akhlak ke pribadi masing-masing. Ustadz ustazah juga manusia, kiai juga manusia, habaib hubabah juga manusia. Jadi tak
takzim boleh, fanatik nggak boleh. Karena yang kita fanatikin manusia. Faham Ibu? Terlalu fanatik nih, ini guru saya nih. Oh, pokoknya kalau selain gurunya yang ini saya nggak mau datang ngaji. Yang lain saya nggak datangin, cuma guru ini yang saya datangin. Itu fanatik buta namanya. Semua guru siapapun mereka manusia. Manusia itu apa? Mahalul khata' wa nisyan. Punya peluang bikin dosa, bikin salah. Jadi kalau ketika guru kita punya salah atau dosa, jangan digibahin. Ini kata para ulama begini, salah satu keberkahan ilmu, orang kalau pengen dapat keberkahan ilmu itu sebelum dia ngaji dia doa. Apa doanya? Allahumma astur aibi syaikhi minni. Allahumma astur aibi syaikhi minni, ya Allah, tutup aib guruku di hadapanku ya Allah, agar yang kulihat dari guruku hanya ilmu dan kebaikan. Karena aku faham guruku juga manusia, punya aib, punya salah. Ini para ulama ngajarin ya, kalau kita mau ngaji, kita mau belajar, doa ini. Tadi nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tuh pas guru kita datang, tutup aib dan keburukan guru saya, sehingga yang baiknya saja yang saya tiru, yang baiknya saja yang saya lihat, yang buruknya saya tidak perlu tahu. Karena ada murid yang ketika dia tahu aib atau keburukan gurunya, Masya Allah, dia gibahin, dia fitnah, dia sebarluaskan. Di sini naza'at minhul barakah, Allah cabut keberkahan ilmu yang kita dapat. Jadi guru kita juga punya aib, para mu'alim juga punya kesalahan, ya. Gak ada 100% yang tanpa dosa, gak ada. Saya banyak dosanya, ibu juga punya dosa, siapapun ada dosanya. Maka ya Allah, tutup aib guruku, tutup aib kami ya Allah. Itu doa kita. Jadi aib kita cukup kita sama Allah yang tahu, gak perlu disebarluasin. Ada orang yang dengan bangganya sekarang nih, mohon maaf, zaman media sosial, orang dengan bangganya bikin postingan, bikin video yang menceritakan aib keluarganya sendiri. Yang sudah Allah tutup jangan dibuka. Yang sudah Allah jaga rapat-rapat, jangan kita yang membuka. Makanya kan doa kita selain tadi, ya Allah tutup aib guruku di hadapanku, apa? Yang paling penting kita setiap hari doa, Allahumma astur aibi, Allahumma astur aibi, ya Allah tutup aibku ya Allah. Ini kita nih masih saling menghargai satu sama lain karena aib kita masih ditutup sama Allah. Ibu masih mau ngaji sama saya karena aib saya masih dijaga sama Allah. Saya masih mau ketemu sama ibu di sini karena aib ibu masih dijaga sama Allah. Coba bayangin kalau aib itu Allah buka. Ya Allah ya Rahman, ini sudah ditutup oleh Allah, kita yang buka. Udah digembok sama Allah, kita yang hancurin gemboknya. Maka tutup aib kita di hadapan siapapun. Banyak orang via media sosial bikin status buka aib keluarga.